Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 2. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Yo Happy Humans, ketemu lagi nih sama aku Dendi. Kali ini aku sama Utari mau membahas tentang toleransi ya. Sebenarnya ini callback aja ya. Kita Juli udah membahas ini dengan akun garis lucu. Jadi ada NU garis lucu dan sebagainya lah, itu aku nggak bisa sebut semuanya. Betul nggak tadi? Ya benar banget Dendi, kemarin di akhir Juli nih kita tim Tetangga Prasa kan udah ngadain diskusi nih sama dengan beberapa teman-teman admin garis lucu. Waktu itu kamu kan ya Den yang moderatornya ya? Ya dong, gimana? Keren nggak? Iya. Oh keren banget Den. Nah ini di sini melanjutkan dari diskusi kita yang kemarin nih, bener banyak banget loh Den yang tertarik dengan diskusi kita. Nah ada yang bilang juga kalau diskusi kita tuh sangat menginspirasi kaum muda, terutamanya buat generasi Z. Nah tentunya soal toleransi yang waktu itu kita diskusikan Den. Nah hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, komisioner kita, koordinator subkomisi pendidikan dan penyuluhan, Mas BK Ulung Hapsara. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal toleransi dan tentunya bagaimana anak muda bisa berperan dalam mendorong berkembangnya sikap toleransi. Langsung aja yuk Dendi. Yuk, ya langsung aja. Halo Mas BK, gimana nih kabarnya Mas? Halo Mas Dendi dan Happy Human lainnya, salam sehat, kabar baik. Nah, sebenarnya ini sudah disampaikan sih Mas BK, ini kan callback aja ya. Kemarin kita sudah bahas toleransi di bulan Juli dan Agustus ya Mas? Agustus ya? Oh Juli apa Agustus ya? Juli, sorry. Juli. Di bulan Juli dan peminatnya banyak banget. Nah, saya masih agak bingung gitu. Sebenarnya saya nggak boleh bingung ya, tapi karena ini ada teksnya jadi saya bilang begitu. Mas BK, sebenarnya apa sih toleransi itu, dan kalau dalam pandangan Mas BK situasinya itu kayak gimana gitu di Indonesia? Ya, kalau bicara soal toleransi kan sebenarnya menghargai mereka yang berbeda gitu, dan juga menganggap yang berbeda itu punya posisi yang setara dengan kita, atau masing-masing pribadi punya kesetaraan, terus keunikan dan perbedaan. Nah pada titik itulah kemudian dikatakan sebagai toleransi, menghargai dan menghormati begitu. Itu secara sederhana seperti itu Mas Dendi. Nah untuk situasi toleransi di Indonesia sendiri gimana Mas BK kalau dilihat sekarang ini? Apakah Indonesia itu udah toleran atau menuju toleran atau gimana menurut Mas BK? Ya kalau situasi toleransi secara umum tentu saja menunjukkan perbaikan atau suasana kondisinya membaik begitu. Tetapi memang masih ada beberapa kasus-kasus, beberapa catatan yang mesti diselesaikan. Misalnya adalah soal pendirian tempat ibadah, terus kemudian pelarangan ibadah di beberapa tempat masih belum selesai. Terus kemudian yang lain adalah juga semakin maraknya ujaran kebencian, terutama di sosial media gitu ya, ujaran kebencian yang berbasis misalnya agama, ras maupun juga orientasi politik. Nah pada titik itu saya kira kita semua harus bekerja dan kemudian menganalisa bahwa memang dan menerima fakta bahwa memang masih ada beberapa masalah terkait toleransi. Begitu Mbak Tari. Nah, Mas, itu tadi udah disebutkan gitu ya masalah-masalahnya. Sebenarnya untuk menyelesaikan itu semua, tantangannya apa aja sih, Mas? Kok
ya ini kan udah lama banget ya toleransi ini didengung-dengungkan, tapi sepertinya juga tetap sama aja gitu kelihatannya di masyarakat, bahwa tetap ada masyarakat intoleran di sekitar kita itu. Ya begini, yang pertama tantangan atau ininya apa ya, masalahnya adalah satu soal kebijakan gitu ya, kebijakan negara yang masih harus diperkuat. Yang kedua adalah soal penegakan hukum di mana siapa saja yang memang kemudian melanggar hak orang lain, tidak menghormati hak orang lain, harus diberi sanksi, dihukum kalau memang ada unsur pidananya. Terus kebijakan-kebijakan yang diskriminatif atau kemudian membeda-bedakan atau berlandaskan mayoritarianisme atau memberikan privilege keuntungan terhadap kelompok mayoritas, itu harus dihapuskan. Itu yang pertama. Yang kedua soal tadi penegakan hukum gitu ya, artinya soal penegakan hukum ini jadi penting karena saya kira aparat penegak hukum adalah garda terdepan bagaimana situasi toleransi ini bisa diperbaiki. Apa saja misalnya? Yang pertama adalah penegak hukum ini harus berdiri di atas semua golongan, gitu, karena negara ini kan didirikan untuk semua golongan, tidak untuk golongan tertentu saja atau kelompok tertentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika ada kasus-kasus, ada peristiwa yang terjadi di sekitar masyarakat, mereka juga mampu mengungkap fakta yang sebenarnya dan kemudian tidak terganggu kepentingan-kepentingan lain, sehingga siapapun korbannya itu menjadi lebih kuat, merasa terayomi, dan bisa berharap keadilan itu bisa datang. Itu yang kedua soal penegakan hukum. Yang ketiga tadi soal tantangannya adalah soal kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Artinya apa? Bahwa situasi toleransi ya salah satu penyebabnya bahwa masih kurang pahamnya bahwa warga negara itu setara. Warga negara itu setara, lepas dari apapun agamanya, lepas dari apapun kepercayaannya. Ini yang itu harus dihormati oleh warga negara lain. Nah, pengetahuan itulah yang sebenarnya harus dipahami, harus diketahui, dan juga menjadi tanggung jawab negara juga untuk kemudian memberikan pemahaman-pemahaman terhadap kepada warga negara. Begitu, Sandy. Nah, Mas Beka, tadi kan sempat disampaikan yang tantangan ketiga tadi soal gimana menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat gitu, Mas Beka. Kalau menurut Mas Beka sendiri, cara yang paling efektif itu sebenarnya dengan apa sih, Mas, untuk menumbuhkan kesadaran di masyarakat itu sendiri? Ya, yang pertama tentu saja ada teladan bahwa dari pemimpin tentu saja bahwa mereka terdiri dan melindungi semua golongan. Itu yang pertama. Sehingga itu bisa diketahui dari misalnya media massa, televisi, sosial media, dan yang lain sebagainya. Ini kan juga penting. Yang kedua, saya kira ngomong kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar maupun sampai menengah dan tinggi, terus mendorong soal penghormatan mereka yang berbeda dan kemudian posisi yang setara di antara warga negara. Itu yang soal pendidikan, sehingga nilai-nilai, prinsip-prinsip itu sudah tertanam dari sekolah, itu dari sekolah dasar maupun sampai ke perguruan tinggi. Yang ketiga, saya kira kita semua ya, Komnas HAM, terus kemudian lembaga HAM RI lainnya juga mengupayakan dengan sosialisasi, dengan kampanye, dengan pendidikan kepada masyarakat, terutama yang di akar rumput, penggerak-penggerak masyarakat, supaya tahu soal pentingnya toleransi dan penghargaan
terhadap hak-hak orang lain. Begitu kira-kira sederhananya. Gimana Pak? Tadi masih ada pertanyaan nggak? Atau Masih dong, Masih, Dendi lanjut. Iya, kalau untuk anak muda sendiri, kira-kira Mas Beka, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda nih, terutama generasi milenial, generasi Z itu, untuk mendorong berkembangnya sikap toleran, selain lewat kayak yang tadi ada sosialisasi, kampanye, pendidikan itu mungkin mereka bisa mulai dari ngobrol-ngobrol seru di kalangan mereka sendiri atau gimana gitu, Mas Beka? Ya, saya kira yang paling penting dari anak muda adalah pelibatan, gitu ya. Pelibatan mereka terhadap aktivitas-aktivitas yang mendorong toleransi, kemudian mengkampanyekan toleransi, bahkan juga terlibat aktif dalam penyelesaian kasus-kasus kalau ada begitu ya. Ini saya kira anak muda harus ke sana. Yang lain juga mereka bisa terlibat dalam kampanye begitu, kampanye kepada masyarakat maupun juga kepada kelompok muda lainnya. Kenapa? Karena ini kan nilai-nilai dan prinsip sosial yang berkembang di masyarakat kan dinamis, terus berubah. Nah, salah satu penggerak, salah satu pilarnya untuk bisa berubah menjadi lebih baik tentu saja anak muda. Nah, pada titik itu saya kira penting misalnya keterlibatan anak muda untuk soal kampanye dan yang lain sebagainya di sana. Oke, pertanyaan terakhir ini buat Mas Beka. Ada pesan nggak Mas buat Happy Human biar ke depannya itu Indonesia semakin toleran, Indonesia bisa menjadi negara yang toleran? Ya, satu adalah negara, aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum, aparat keamanan itu paham soal hak asasi manusia dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian warga negara sendiri dituntut untuk menghormati hak orang lain, terutama hak-hak untuk bisa beribadah dengan tenang, bebas dari intimidasi, kemudian bebas dari ancaman, provokasi, atau juga bahkan bebas dari kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara maupun oleh kelompok masyarakat lain. Yang berikutnya saya kira Komnas HAM dan yang lain sebagainya harus aktif untuk terus mengkampanyekan nilai-nilai, prinsip dan standar hak asasi manusia. Sederhananya itu yang bisa dilakukan supaya kita tetap toleran begitu dan sampai kapanpun bisa menghormati hak-hak orang lain. itu tadi ujangan dari Mas Beka, Komisioner Komnas HAM. Tadi kemana nih? Ya Dendi, aku masih di sini. Oh jangan ya, aku kangen. kirain pergi. Nah itu dia. Enggak. Jadi pesannya mudah ditangkap ya. Jadi untuk aparat biar tahu. Jadi Happy Humans yang punya saudara aparat atau Happy Human sendiri yang bekerja sebagai aparatur negara, baik PNS atau apapun itu, ya pantengin aja terus ini tanggap rasa. Awali dari sini lah. Awali dari podcast ini, mungkin Happy Human bisa menyebarkan nilai-nilai toleransinya ke teman-teman Happy Humans yang lain gitu. Benar nggak itu Tari? Ya benar banget Dendi. Tadi aku juga harus inget-inget nih kata Mas Beka yang terakhir tadi. Sampai kapanpun itu kita harus bisa menghormati hak-hak orang lain Dendi. Jadi jangan cuman kita ingat ke hak-hak kita aja, tapi kita juga harus menghormati hak-hak orang lain ya Dendi ya. Ya benar banget ya. Nah kembali lagi saya berterima kasih pada Mas Beka sudah mau hadir ke sini. Oke, sama-sama Dendi. Ya makasih loh Mas. Oke, sip. Terima kasih Mas Beka. Ya, Semoga mari sehat-sehat selalu. Ya, Sehat-sehat. semuanya sehat-sehat. Sun Mas. Ya. Sun.
Nah, Happy Humans, kita tadi udah ngobrol banyak nih sama Komisioner Komnas HAM Mas BK Ulung Hapsara soal toleransi. Jadi jangan pernah lelah untuk berusaha untuk mengembangkan sikap toleran di antara kita ya. Nah, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Humans. Tinggal kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id ya. Dan Happy Humans juga dapat mulai mengisi monitoring dan evaluasi podcast Tanggap Rasa ya. Linknya nanti akan kami lampirkan. Selain itu, ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, di Twitter @komnasham, di Facebook Komnas HAM, dan di YouTube Komnas HAM Channel. Dan juga kita ada live chat di website tanggaprasa.id setiap hari kerja pada jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, begitu saja Happy Human. Sampai jumpa Rabu depan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di episode Tanggap Rasa berikutnya. Dadah. Salam sehat semuanya, Happy Humans.